Turning point aku lah gitu. Aku mulai berusaha dekat, mulai berusaha sholat. Tadinya sholat aja bolong-bolong gitu. Terus dari situ mulai oke, udah waktunya, udah cukup main-mainnya, udah cukup, udah waktu sekarang berubah. Ya, sebagai seseorang yang saya percaya sering kali mengalami mukjizat campur tangan Tuhan di dalam hidup kamu, apa yang paling diingat, spiritual experience yang paling diingat sampai hari ini? Sebenarnya ada dua ya. Dua aku benar-benar diperlihatkan kebesaran Allah banget tuh. Yang pertama waktu aku lupa itu aku umroh ke berapa. Jadi di situ aku dikasih mimpi dan abis itu aku ketakutan banget. Aku meninggal. Nah di situ Apa yang ada di mimpi kamu? Aku lupa inget mimpi aku tuh pokoknya ya mimpinya mati gitu. Terus pokoknya aku kan namanya mimpi kita kadang-kadang nggak terlalu sadar ya, sama pas bangun tuh kayak lupa inget gitu. Ini mimpi gimana? Tapi ada juga mimpi yang kita bener-bener sampai detailnya kita inget banget. Cuman bangun dari situ dan pulang umroh itu sih aku kayak ketakutan banget. Pulang umroh itu aku bener-bener ketakutan. Besokannya mikirin lagi, gue masih hidup gak ya besok, gitu. Terus kalau gue mati dikubur gue diapain ya, gitu-gitu mikirnya. Udah yang bener-bener ketakutan banget. Dan alhamdulillahnya balik lagi tuh lingkungan itu penting. Lingkungan itu penting banget. Alhamdulillah aku punya adik yang luar biasa banget, punya sahabat-sahabat yang luar biasa banget yang ngingetin, gak bosen-bosen gitu ngingetin, yuk kajian yuk, itu hidayah. Artinya kan Kia udah tahu hidup itu gak selamanya. Kita gak akan selamanya kayak gini. Kita pasti akan, setiap orang akan nemuin ajalnya tuh kapan gitu. Terus apa yang kamu bawa gitu. Terus kamu udah hidup di dunia juga gak tenang-tenang amat, masa mau di akhirat juga gak tenang-tenang amat. Iya juga ya. Oke deh, ya udah deh gitu. Akhirnya mau. Udah gitu, subhanallah. Kajian pertama yang aku ikutin tuh, pengajian pertama yang aku ikutin tentang kematian. Tiba-tiba itu di layar gambar pocong. Aku kayak, gambar udah mayat gitu loh, dikafanin gitu. Aku kayak, astagfirullahaladzim, nih kayak udah jalan dari Allah banget. Udah tuh tenang, aku nangis sepanjang kajian, aku nangis. Sudah dari situ ya turning point aku lah gitu. Aku mulai berusaha dekat, mulai berusaha sholat. Tadinya sholat aja bolong-bolong gitu. Terus dari situ mulai oke, udah waktunya, udah cukup main-mainnya, udah cukup, udah waktu sekarang berubah. Setelah itu masalah yang kemarin yang aku tadi cerita itu yang kedua, itu yang benar-benar aku ngerasa mukjizat Allah itu tuh benar-benar nyata banget. Seakan-akan ya kayak kamu udah masuk kelas gitu. Kayaknya anak saya udah siap nih, saya kasih ujian deh gitu. Iya, betul sekali. Karena kadang-kadang kalau kita nggak masuk dalam tanda kutip kelas belajar, ya mungkin nggak akan ada ujian. Orang yang nggak pernah belajar, tapi giliran kamu udah masuk, udah belajar, udah tahu ilmunya, nah sekarang waktunya praktek tiba-tiba nih. kasih ujian. Wow. Ya Masya Allah sih, alhamdulillah. Tapi bersyukur banget, bener-bener bersyukur banget. Kalau aku tuh kayak flashback dosa-dosa, terus banyak yang namanya manusia, kita banyak khilaf. Tuh kok kayak, kok aku ngeliat banyak orang yang lebih baik daripada aku, kayaknya lebih pantas deh dikasih kesempatan gitu loh sama Allah. Kadang-kadang sama mikir, aku suka malu, ya Allah, dengan banyaknya dosa-dosa aku ini, aku masih dikasih kesempatan tuh, kayak suka ngobrol sendiri gitu loh, kayak tiba-tiba diem, suka kayak, ya Allah baik banget ya sama aku, dikasih kesempatan kedua kayak gini gitu. Kalau misalnya dulu aku lagi masih seneng-seneng, masih masa muda itu sekarang juga masih muda, kalau cabut gue ya zaman-zaman Tintin kali ya, teenager. Kalau Allah cabut nyawanya pada saat itu gimana ya, itu bener-bener aku sampai sekarang tuh masih suka amazed gitu sama cara Allah ngegiring langkah aku dari sini ke sini tuh. Amazed gitu. Dan alhamdulillah memori itu tuh masih kayak melekat di setiap ini. Aku nginget itu lagi, gue harus bersyukur nih. Di saat iman lagi lemah, aku inget-inget yang dulu. Betul. Aku harus bersyukur nih. Allah tuh udah terlalu baik sama gue apalagi sih yang mau gue cari gitu. Itu it's amazing. Dan saya yakin ini jadi kekuatan dan inspirasi buat banyak orang juga. Karena mungkin aku pengen tanya ya, pernah nggak sih kepikiran gitu,
dan bertanya kepada dia, dulu ketika saya belum terlalu kenal kamu, hidup saya biasa-biasa aja, kalau ada masalah juga gak sampai sebesar itu, tapi justru kenapa setelah saya mencari kamu gitu kan, terus saya mengenal dekat dengan kamu, dengan dia, malah masalah besar ini terjadi gitu. Ya pasti pernah, tapi setelah masalahnya udah ngelewatin masalahnya, aku bersyukur pernah dikasih masalah kayak gitu. Kalau enggak, aku nggak akan berubah-berubah. Justru dari masalah itu akhirnya kayak istilah itu kayak naik kelas gitu loh. Dan itu impactnya tuh gede banget, bukan cuman masalah keimanan doang, tapi gimana aku melihat kehidupan ini. Dan itu sekolah itu tuh kan mahal ya, selama ini mungkin kalau kita cuma denger teorinya doang, kita nggak langsung praktek. Ada orang yang mungkin denger teori bisa langsung ngerjain gitu, bisa langsung menerapkan itu. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang bebel kayak aku, yang kalau cuma dikasih teori nggak dikasih ujian prakteknya, itu tuh nggak nempel gitu. Oh ternyata masalah pun itu bukti cinta Allah sama kita. Dan di situ aku belajar, Allah kasih masalah pun itu impactnya untuk kita lagi. Itu adalah tes seberapa kita ikhlas dan kita benar-benar mau mewujudkan kita itu sebagai hamba Allah yang bertakwa gitu, yang menyerahkan semuanya sama Allah, dan seberapa pintar kita bisa mengambil ibroh kan maksudnya pelajaran yang kita ambil dari case ujian yang ini, ini hikmahnya ini. Oke, berarti next gue harus bisa udah lebih pintar nih gitu. Ngadepin masalah yang ini, aku harus lebih pintar. Masalah teknis lah, kayak misalnya kemarin masalah perusahaan gitu kan, mungkin yang mikirnya hal-hal kayak gitu tuh kayak nggak penting. Sekarang setiap meeting semua ada mom. Supaya kan? tercatat. Itu masalah kecil aja bermanfaat kan, apalagi masalah-masalah yang lainnya gitu. Setuju. Alhamdulillah. Berarti berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa itu penting banget. Dan bagaimana cara kita memaknai apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau saya ingat bagaimana kamu memaknai masalah yang mungkin secara dunia melihat itu sebagai masalah gitu kan, tapi kan kamu memaknainya berbeda kan, ada anugerah, ada berkah yang sebenarnya itu didapatkan di balik semua masalah itu ya. Jadi buat semuanya yang mungkin saat ini lagi ada masalah atau bahkan lebih parah lagi ya, mungkin sebenarnya udah lebih dekat dengan Tuhan tapi kok tiba-tiba malah jadi ada masalah. Dulu sebelum dekat nggak terlalu ada masalah dan mungkin sedang mempertanyakan, percaya aja Tuhan tidak sedang menghukum kamu, tapi mungkin Tuhan sedang mengarahkan kamu. Ini ada nasihat ya dari dari guruku, semoga Allah merahmati beliau. Ketika ada satu orang yang bertanya gitu tentang masalah gitu, sebenarnya beliau tuh bilang, sebenarnya kalau kita mau berpikir, setiap orang itu pasti ada masalah kan, dan kita cukup ngelihat dari orang-orang terdahulu, atau mungkin dari diri kita waktu kita kena masalah dulu, sampai hari ini selesai nggak masalah yang kemarin? Selesai kan? Dan kita lihat orang-orang yang dulu dikasih ujian, siapapun itu, selesai kan masalahnya? Ini hanya masalah waktu, dan itu hanya tes, dan semuanya pasti berlalu. Tinggal ketika kita menjalankan itu, seberapa kuat mental kita untuk ngejalanin itu, karena mental itu akan jadi kuat ya kalau hati kita kuat. Gimana cara nguatin hati? Ya makanya kita harus dekat sama Allah gitu, untuk supaya punya hati yang kuat. Oh iya, tapi memang prakteknya susah. Tapi kita memang selalu harus diingatkan gitu, karena ya itu memang prakteknya susah, tapi bersyukur walaupun mungkin kita merasa nggak mampu, ya Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang untuk, yaudah nih kamu bantuin dia deh, ingetin dia gitu kan. Sometimes yang nggak kita sangka-sangka kan, kita nggak sangka-sangka gitu. Saya percaya ya itu pasti akan ada malaikat-malaikat. Tuhan juga turun tangan gitu. Pasti kalau kita udah lelah ya udahlah, ini saya kirim orang ini untuk temenin, saya kirim orang ini untuk ngingetin dan seterusnya. So, wow, untuk kamu bisa memaknai ini di usia kamu yang masih sangat muda, I think it's a blessing sih. Kamu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang lainnya juga. Masih belajar. Dan menguatkan satu sama lain. Doain lebih baik lagi. Apa asumsi tersalah yang mungkin orang pernah punya terhadap kamu? Nah itu ya, aku bingung apa ya. Sebenarnya mungkin banyak ya, karena kan kayak banyak berita ini kalau secara general ya gitu, banyak berita yang beredar pun ini nggak cuma buat aku tapi untuk semuanya. Nah ini menarik sih, dari waktu masalah aku yang kemarin itu, dari situ aku dapat pelajaran besar bahwasannya ketika kita baca headline berita itu nggak bisa langsung percaya.
Oh iya itu benar Dulu banget. aku kalau baca Bener berita banget. Iya. itu cukup baca headline-nya, ini Oh. kenapa, ini kayak gini gitu. Iya. Aku pikir ya itulah, aku terlalu polos ya melihat semua orang nggak mungkin setega itu Iya, gitu. iya. Mikirnya semua orang yang baik-baik aja gitu. Dan pas aku ngalamin sendiri, hah, ini headline-nya begini gitu kan. Ya sekarang masih bisa senyum, waktu itu sakit hati banget baca headline dikirimin kan. Iya. Tadi aku udah gak mau baca, tapi tuh di grup keluarga dikirimin bener-bener yang wah itu fitnahnya luar biasa banget kan. Bener-bener aku pas bacanya juga merinding, kaget-kagetan, dan dari situ aku belajar ternyata kita nggak boleh main percaya baca headline aja. Jadi kalau masalah asumsi ya mungkin untuk case yang waktu itu ya banyak yang salah gitu kan. Terus kalau untuk pribadi aku yang pernah orang ini, aku juga kayak nggak tahu ya. Kayaknya ya aku nggak se-wise itu sih sebenarnya. Setelah masalah kan pada banyak tuh yang bilang itu sabar banget apa enggak aku nggak sesabar itu, karena beritanya begitu lagi, percaya lagi orang sama headline kan gitu. Kia mengikhlaskan apalah gitu. Aku juga waktu itu sempat dikirimin juga, bilang gue nggak sebaik ini sih. Ini proses sih. Jadi ya semuanya aku manusia biasa yang semuanya ya prosesnya seperti tadi yang aku ceritakan, dan aku juga banyak belajar sabar itu dari suamiku. Betul. Jadi ya karena sometimes kurangnya informasi membuat orang berasumsi. Kan orang cuma baca headline yang nggak baca informasi lengkapnya. Padahal isinya apa gitu kan, tapi headline-nya apa. Udah situ aku, wah gue nggak boleh nih. Ini tuh kayak Allah tuh ngasih pelajaran langsung nih aku. Kemarin aku percaya berita orang, padahal aku juga nggak interest sama gosip gitu. Tapi kan kalau kita ini kan ini kan ada kan headline keluar kan, berita-berita dari mulai politik lah apa segala macem. Nggak boleh kita langsung percaya sama headline. Baca kalau mau tahu baca, tapi kalau nggak mendingan nggak usah baca sekalian. Betul, baca pun juga harus teliti. Ini sumbernya dari mana? Sometimes kadang-kadang mereka suka ngasal kan. Satu salah copy and paste akhirnya jadi salah semuanya gitu. Bener. Jadi kurangi asumsi, perbanyak komunikasi sama orang aslinya gitu. Oke.